Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mudah Berbahasa Inggris. Sekarang untuk pelajaran kelas 10 kita udah ada di chapter keempat. Nah, kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu tentang descriptive text atau teks deskripsi. Di video kali ini kita akan membahas understanding the text genre. Bagaimana kita memahami secara mendalam gitu ya tentang descriptive text. Nah, untuk playlist nanti descriptive text kita akan bahas teksnya sendiri, yaitu di video kali ini. Terus nanti akan membahas secara spesifik tentang penggunaan tenses untuk teks deskriptif. Kemudian ada juga order of adjective supaya kalian ketika membuat teks deskriptif itu bisa mudah dipahami. Tapi kali ini kita bahas yuk ke teks deskriptif itu tuh sebenarnya apa dan kenapa sih kita perlu untuk mempelajari teks ini. Kalau udah penasaran, langsung aja kita mulai penjelasannya. Oke, mari kita definisikan dulu deh teks deskriptif itu apa. Descriptive text is a genre of text which contains explanations and descriptions of an object from its shape, function, characteristic, etc. The object, nih ya objeknya ini ya, the object can be varied. It can be a person, animal, a place, a thing, and many more. Nah, maksudnya seperti apa? Jadi, descriptive text itu adalah salah satu genre teks, salah satu jenis teks yang isinya adalah penjelasan, explanation gitu ya. And description, namanya juga deskriptif, berarti isinya juga selain penjelasan adalah deskripsi, menggambarkan, penggambaran dari suatu object, of an object. Nah, yang digambarkan apa aja? Bisa its shape, bentuknya, its function, fungsinya, its characteristics, keunikannya, dan lain sebagainya. Nah, objeknya yang dimaksud dalam deskriptif teks itu apa aja? Bisa orang, hewan, tempat, benda, dan lain sebagainya. Jadi segala sesuatu kalau dijelaskan dan digambarkan secara mendetail, misalnya secara karakteristik fisiknya gitu, itu teks yang dibuat itu termasuk teks deskriptif karena itu tadi dia masuk ke menjelaskan sama mendeskripsikan, menggambarkan. Seperti itu, misalnya kalian punya jam tangan kesayangan kalian, terus kalian menggambarkan, oh jam saya itu warnanya pink, ada dua penunjuk jarumnya itu ya, ada dua jarumnya, terus jenis jamnya adalah analog bukan digital dan lain sebagainya. Nah, itu kalian sedang menggambarkan suatu benda di situ, yaitu bendanya adalah jam tangan. Seperti itu ya. Jadi kita sebenarnya sering banget menemukan teks deskriptif di kehidupan sehari-hari. Sekarang pertanyaannya adalah, jadi ngapain, tujuannya apa sih sebenarnya ada teks deskriptif ini? Yang jelas karena namanya descriptive text berarti tujuannya adalah to describe an object, untuk mendeskripsikan suatu benda. Nah, objeknya di sini adalah objek yang spesifik. Nanti kita akan bahas kenapa penting banget ada kata-kata spesifik untuk descriptive text. Dan descriptive text itu juga punya tujuan to inform the reader about a particular thing. Nah, ini untuk memberikan informasi kepada pembaca atau pendengar juga bisa tentang sesuatu secara particular. Particular adalah spesifik. Oke, itu ya. Jadi kalau kamu mau jelasin tadi tentang jam tanganku, berarti secara spesifik benda tersebut hanya ada satu, yaitu jam tangan milik saya. Yang warnanya tadi pink, punya dua jarum, yang sifatnya analog gitu ya. Ini akan kita bahas lebih mendalam sebentar lagi, tenang aja. Sekarang sebelum masuk ke pembahasan yang lebih mendalam tadi, kita bahas dulu ke generic structure atau urutan untuk membuat teks deskriptif. Ingat, ada dua generic structure-nya, yaitu identification and description.
Nah, identification itu apa? It's the initial part of the text which contain general explanation of the thing which is going to be described. Nah, kalau identification adalah initial part. Initial part itu adalah part awal dari teks deskripsi. Isinya apa? Isinya adalah general explanation, penggambaran secara umum dari benda yang akan dideskripsikan. Oke ya, udah dipahami kan kalau identification ini kayak pembukaannya lah sebelum kita masuk ke detail deskripsinya. Sedangkan generic structure yang kedua adalah description. Isinya apa? This part contains the special characteristic that the object, place, or person being described have. It can be physical appearance, atmosphere, or other specific characteristics. Nah, part description-nya ini adalah part intinya, yaitu part menggambarkannya. Menggambarkan special karakteristik, keunikan dari objek yang kita bahas. Objeknya tadi bisa orang, bisa tempat, bisa benda. Nah, yang dideskripsikan apa? Misalnya kalau yang kita deskripsikan adalah orang, berarti gambaran fisiknya seperti apa? Atau kalau misalnya kita membahas tempat, berarti atmosfer atau suasana tempatnya seperti apa? Atau berbagai karakteristik spesifik yang ada di benda yang kita jelaskan. Oke ya, jadi tadi identification adalah awalan yang menggambarkan masih secara umum, general explanation, sedangkan description ini udah penggambaran yang spesifik, yang mendetail, seperti itu. Terus language features dari descriptive text apa aja ya? Yang pertama menggunakan simple present tense atau tense yang digunakan adalah simple present tense. Kita akan membahas secara mendetail tentang simple present tense di video terpisah, nanti mislink di card kanan atas. Please kalian cek video tentang simple present tense karena itu dasar dari semua tense. Kalau kalian nggak paham itu tadi simple present tense, nanti keteteran untuk mempelajari tense yang lainnya. Terus selain penggunaan simple present tense di teks deskriptif, di teks ini kita juga menggunakan a lot of adjectives to describe a number and classify that thing. Nah, kita juga menggunakan banyak sekali adjective. Adjective di sini adalah kata sifat. Kita menggunakan berbanyak sekali kata sifat untuk menggambarkan si benda yang kita mau jelaskan. Nah, sebenarnya oke, kita lihat ke contoh dulu biar kalian bisa paham. Sharp white fence ini ada dua kata sifat, yaitu kata sharp tajam, white warna putih, and fence di sini adalah kata benda. Jadi adjective itu letaknya di sebelum kata benda. Jadi adjective fungsinya menjelaskan bendanya. Yang kedua, strong legs. Legs-nya di sini adalah kata benda, sedangkan strong adalah adjective-nya atau kata sifatnya. Kita lihat di sini di contoh yang pertama ada dua adjective yaitu sharp dan white, tapi di contoh yang kedua hanya satu adjective, strong. Pertanyaannya, berarti adjective boleh banyak dong untuk menjelaskan satu benda yang spesifik? Jawabannya boleh, tapi ada aturannya. Nah, aturannya menaruh adjective kenapa harus sharp dulu yang ditulis baru white, itu ada aturannya dan tidak boleh disalahi ya aturan itu. Itu akan kita bahas di video terpisah, nanti mislink di card kanan atas. Please kalian juga cek link yang itu, video yang itu tentang urutan menaruh adjective dengan benar dalam bahasa Inggris. Kenapa itu menjadi penting? Karena ini nanti kalau kalian kebalik-balik, orang bisa susah memahami. Kalian tuh mau jelasin apanya toh? Gitu ya. Jadi please ada urutan adjective, ada order khusus gitu ya di adjective, urutannya menaruh adjective dalam bahasa Inggris. Sehingga ketika kalian menggambarkan sesuatu, itu bisa jelas dan mudah dipahami. Next, selain tadi menggunakan simple present tense dan menggunakan banyak adjective, salah satu keistimewaan bahasa dari teks deskriptif adalah using adverbs. Adverbs, kalau adjective tadi kata sifat, adverbs adalah kata keterangan. Keterangan.
Bisa keterangan tempat, keterangan waktu, keterangan cara. Kenapa perlu ada kata keterangan? To give additional information, untuk memberikan informasi tambahan to the behavior or characteristics of the thing being described. Nah, ini untuk menambah informasi tambahan atau memperkuat karakteristik atau keunikan dari benda yang dideskripsikan. Contohnya, kata keterangannya di sini yang sering dipakai adalah kata very, extremely, definitely. Ini untuk kayak memberikan tekanan lebih gitu ya, untuk menggambarkan benda yang dideskripsikan. Contohnya, he is very handsome. Nah, di sini very itu dipakai, very adverb ya tadi ya, itu untuk menunjukkan bahwa dia itu betul-betul seganteng itu loh. Makanya ada kata very. Atau di contoh yang berikutnya, the song sounds extremely beautiful. Nah, yang ini extremely itu menandakan bahwa lagunya betul-betul bagus banget. Nah, gitu ya. Makanya perlu ada penekanan. Nah, penekanan yang menggunakan adverbs. Adverbsnya tadi bisa very, extremely, definitely yang sering dipakai. Terus, salah satu ciri lain dari descriptive text adalah using linking verbs. Menggunakan kata hubung, kata kerja penghubung gitu ya. Seperti to be, yaitu is, MR. Terus kata appear. Appear itu artinya terlihat gitu ya. Feel, merasakan. Grow, tumbuh. Smell, bau, penciumannya. Seperti itu. Contoh kata the song sounds beautiful. Nah, linking verbsnya di sini adalah kata sound, terdengar. Terus it smells nice. Nah, smells di sini adalah linking verb. He is handsome. Is juga adalah linking verb. Nah, di part ini ada dua teks nih. Kita akan membandingkan yang mana yang teks deskriptif dan yang satunya kalau itu bukan deskriptif itu teks apa ya. Nah, untuk di teks yang pertama tolong dihiraukan dulu warna-warna yang berbeda yang ada di sini. Ada warna merah, biru, sama hijau ini. Yuk kita lihat dulu. Teks yang pertama, my Persian cat. I have a Persian cat. Its name is Kiki. Kiki has short legs, large eyes, and short muzzle. Kiki has long and soft fur. Kiki likes fish and milk. Kiki is playful and I love it so much. Nah, di teks pertama ini dari judulnya aja udah spesifik nih. Yang dibahas adalah my Persian cat. Kucing jenis Persia milik saya. Nah, kita lihat di kalimat pertama, dia cerita saya punya kucing jenis Persia, namanya Kiki. Kiki, si kucingnya yang dia secara spesifik satu kucing itu aja yang dibahas, secara spesifik yaitu si Kiki, itu punya kaki yang pendek, mata yang besar, dan moncong yang juga pendek. Terus bulunya Kiki itu panjang dan halus. Kiki suka makan ikan dan juga minum susu. Dan Kiki itu sangat ceria yang membuat aku sangat menyukainya. Itu di teks pertama dulu. Sekarang kita ke teks kedua. Cats are four-legged carnivorous mammal. Latin name of cats are Felis catus or Felis silvestris catus. Most cats have fur and tail. Some cats have short tail and some have long tail. Generally, cats can live for about 12 until 18 years of age. Nowadays, cats are categorized as a common and most popular pet in the world. Nah, kalau yang ini yang dibahas adalah kucing secara umum. Jadi lebih ke ya ini bahas nama latinnya kucing itu apa, terus cat itu kebanyakan tuh punya bulu dan punya ekor, tapi nggak secara spesifik jenis yang mana yang punya bulu dan punya ekor. Ada nggak jenis yang tidak punya bulu dan atau tidak punya ekor? Terus umurnya catnya tuh rata-rata segini gitu ya. Jadi kalau yang teks kedua justru membahas ini sesuatu secara general atau secara umum. Sedangkan yang atas ini dia betul-betul secara spesifik membahas si peliharaannya penulis, yaitu tentang si Persian cat-nya, yaitu Kiki di sini ya, spesifik ini. Oke, nah dari
dua hal yang berbeda ini sangat penting ya. Kita itu bisa menyimpulkan bahwa justru yang atas adalah teks deskriptif karena membahas sesuatu dengan sangat spesifik dan mendetail. Yang bawah karena membahas secara general, ini teksnya namanya apa? Kalau kalian masih ingat, dulu di SMP ada, namanya report text. Kalau membahas sesuatu secara umum adalah report, tapi kalau yang ini membahas secara spesifik itu yang masuk ke descriptive text. Terus kita lihat nih sekarang, di teks ini kan cuma ada beberapa kalimat aja, sedangkan ini kalau dibuat paragraf juga cuma satu paragraf. Nah, emang boleh ya teks deskriptif itu cuma ada satu paragraf? Terus part identification-nya mana, part description-nya mana kalau kayak gitu? Kita lihat, di dua kalimat awal ini kan udah misgarisi ya, itu adalah part identification. Kenapa? Karena ini adalah gambaran awal apa yang mau dijelaskan. Ingat, identification itu kan kayak isinya general statement gitu ya, gambaran awal dari apa yang mau dibahas. Di sini, di teks ini, meskipun cuma satu paragraf, ada dua kalimat yang menjadi identification untuk mengawali teks tersebut. Sedangkan sisanya udah mulai spesifik nih, membahas tentang features-nya atau physical appearance-nya gitu ya, bentuk fisiknya dari my Persian cat, dari bentuk kakinya, bentuk matanya, terus bulunya, kesukaan makanan kesukaannya, seperti itu. Nah, yang kalimat sisanya ini termasuk ke description part kalau secara generic structure. Terus kita lihat lagi nih, kok ada warna yang berbeda-beda. Nah, maksud warna-warna ini adalah yang warna merah itu, semua yang warna merah ya, kayak have, has, is, love itu menunjukkan tense-nya yang digunakan, yaitu simple present tense. Kemudian ada lagi nih yang berwarna biru. Nah, kalau yang warna biru itu menunjukkan adjektif yang digunakan atau kata sifat. Kayak misal kata playful, ceria. Itu kan menurut satu orang dengan orang yang lain mungkin bisa berbeda kadar keceriaannya. Tapi masih ada satu lagi nih yang warna hijau. Cuma ada satu ya, ini kata so much. Nah, ini adalah adverb atau kata keterangan, sehingga teks yang atas adalah teks deskriptif. Setelah tadi kita bisa membedakan antara teks deskriptif yang bersifat spesifik dan teks report yang lebih bersifat general, sekarang Miss akan ada satu contoh teks lagi yang tentang deskriptif ya, ini tentang menggambarkan suatu tempat, yaitu tempatnya adalah Taj Mahal. Pasti kalian udah sering dengar kan Taj Mahal. Nah, kalau penasaran gimana penggambaran tempat Taj Mahal ini, kita lihat yuk. Taj Mahal, an epitome of love, is actually a mausoleum. Taj Mahal, lambang cinta, yang selama ini kita tahu adalah lambang cinta, epitome itu lambang ya. Ternyata adalah a mausoleum. Mausoleum adalah pemakaman. Jadi Taj Mahal itu bukan istana ya, tapi pemakaman. Standing majestically on the banks of River Yamuna, the Taj Mahal is synonymous to love and romance. Nah, berdiri kokoh gitu ya di tepi sungai Yamuna, Taj Mahal adalah kayak tadi sinonim dari cinta dan romansa. Karena Taj Mahal was constructed by Mughal Emperor Shah Jahan in the memory of his beloved wife and queen. Jadi Taj Mahal ini dibangun oleh Shah Jahan, Raja Mughal, untuk mengenang istrinya. Nah, the name Taj Mahal was derived from the name of Shah Jahan's wife, Mumtaz Mahal, which means crown of palaces. Taj Mahal itu diambil dari nama si istrinya Shah Jahan itu, yaitu namanya Mumtaz Mahal. Artinya kata Mumtaz Mahal itu adalah crown of palaces atau tiara, mahkota dari istana-istana gitu ya. Terus Taj Mahal represent the finest architectural and artistic achievement. Nah, Taj Mahal itu merepresentasikan, menggambarkan keartistikan bangunan gitu ya. The mausoleum was constructed of pure white marble. Nah,
si pemakaman ini disusun gitu ya, dikonstruksikan dari batu marmer yang warnanya betul-betul putih banget, pure, murni gitu, putih. The white marble is inlaid with semi-precious stone. Nah, si white marble ini tadi marmer putihnya ini tadi itu dihiasi juga dengan berbagai semi precious stone, batu-batu mahal, batu-batu langka gitu ya, including jade, ini jenis ya, jade itu jenis batu jade, crystal, lapis lazuli, amethyst, and turquoise. Ini jenis-jenis batunya. Terus that form the intricate design. Nah, dari susunan batu-batu mahal ini tadi, batu-batu unik ini tadi membentuk jadi suatu desain yang luar biasa si Taj Mahal ini. Its central dome reaches a height of 240 feet or 73 meters. The dome is surrounded by 4 smaller domes. Nah, ada satu kubah utama yang tingginya mencapai ini 240 kaki atau 73 meter. Nah, si kubah utama ini tadi dikelilingi oleh 4 kubah lain yang lebih kecil. Ada lagi 4 slender towers or minarets stand at the corners. Nah, di ujung-ujungnya dari si kubah ini ada lagi 4 kayak menara gitu yang menara ramping gitu loh. Inside the mausoleum, di dalam pemakamannya itu ada an octagonal marble chamber. Ada kamar, chamber ini kamar ya, kamar dari marmer juga, bentuknya oktagonal. Nah, adorned with carving and semi-precious stones house. Nah, yang dipahat gitu dari si batu-batu istimewa ini tadi. Nah, isinya apa? Ternyata isinya house the false tomb of Mumtaz Mahal. Ternyata isinya adalah bukan makamnya Mumtaz Mahal, tapi memang dibangun untuk mengelabuhi atau dilihat seolah-olah bahwa itu adalah makamnya Mumtaz Mahal. Nah, makamnya Mumtaz Mahal yang sebenarnya ada di mana? Her actual remains lie below at the garden ravel. Jadi makamnya yang asli ada di bagian taman dari Taj Mahal itu sendiri. Oke, dari sini kita lihat dulu deh. Paragraf pertama ini jelaskan penggambaran awal. Berarti ini masuk ke identification. Sedangkan di paragraf kedua udah mulai menggambarkan tempatnya nih, udah mulai menggambarkan tadi ada kubahnya, ada tingginya berapa, ada ruangannya apa, berarti udah masuk ke description part. Ternyata teksnya belum selesai ya, masih ada lanjutannya, yuk kita lihat lagi. Nah, ini lanjutannya. Taj Mahal shows shades of magnificent beauty at different time during the day. Taj Mahal kecantikannya itu berubah-ubah dalam satu hari, itu bisa berubah berkali-kali. Kita lihat gimana perubahannya. At dawn, kalau pas subuh gitu ya, atau pas when the first rays of the sun, ketika matahari baru terbit, hits the dome yang mengenai si kubah tadi, it radiates like a heavenly pinkish palace. Nah, warnanya si Taj Mahal ini berubah jadi warna yang keping-pingan gitu ya. Terus at daytime, when the sky is bright and clear, pas udah tengah hari, waktunya matahari bersinar sangat terang, nah the Taj looks milky white. Warnanya Taj Mahal, bangunan Taj Mahal ini jadi putih bersih kayak susu. Tapi at the moonlit night, kalau pas malam, when the full moon rays fall on the glistening white marble, ketika ada cahaya rembulan yang mantul gitu ya mengenai marmer berwarna putih yang membentuk Taj Mahal ini. Nah, the cool moon rays reflect back from the white marble and give the Taj Mahal a tinge of blue color. Nah, warnanya Taj Mahal berubahnya jadi biru. Jadi kalau pagi tadi begitu matahari terbit warnanya tuh kena sinar matahari jadi pink, tapi kalau pas tengah hari putih, dan kalau malam kena cahaya rembulan jadi biru. It's simply breathtaking. Nah, ini maksudnya breathtaking di sini tuh menakjubkan banget gitu ya. With such beauty, no wonder that Taj Mahal becomes one of the 7 wonders of the world. Nah, dengan kecantikan yang sedemikian rupa ini, tidak heran dong kalau Taj Mahal termasuk ke dalam salah satu dari 7 keajaiban dunia.
Yang ini juga masih menggambarkan perubahan-perubahan yang terjadi di bangunan Taj Mahal kan. Berarti ini juga masih masuk part description. So, di teks ini ada satu paragraf berisi identification dan dua paragraf berisi description. Well, this is the end of our material. I hope you understand this descriptive text well. If you have any question, please let me know in the comment section below and I'll see you soon, students. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.